Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan review sebuah buku ya mengenai bahasa Arab ya. Nah, akan tetapi bukan untuk mempelajari bahasa Arab, tapi pembelajarannya yang berjudul Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab ya. Dengan pendekatan komunikatif dan interaktif ya. Komunikatif interaktif ya yang ditulis oleh Dr. Acep Hermawan MAG ya, yang dimana beliau merupakan salah satu dosen bahasa Arab di Universitas Islam Negeri ya Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kita akan mereview buku ini ya. Buku ini ada beberapa hal unik ya yang bisa kita bahas. Nah, buku ini diterbitkan oleh penerbit Alfabeta Bandung ya, tertulis di sini ya, Alfabeta Bandung. Dan juga nah, di sini juga ada keterangannya ya, beberapa keterangan tentang buku ini, unsur intrinsiknya seperti itu. Ya, seperti ukuran buku ya, 16 kali 24 cm. Di sini ya, bisa terlihat nah di situ. Penerbit Alfabeta dan juga ada ISBN-nya ya. Dan cetakan pertama itu pada Januari 2018 ya. Dan di buku ini juga lengkap ada transliterasinya ya, karena ini membahas tentang pembelajaran bahasa Arab, tentu ada istilah-istilah Arab ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nah di sini ada ya transliterasinya ya dari baik itu huruf Latin dan juga huruf hijaiyah. Ya, seperti itu. Dan buku ini memiliki ketebalan halaman sekitar 304 halaman dan juga XX, maksudnya halaman Romawinya ya. Nah, itu di sini ya. Nah, ada halaman Romawinya. Atau 20 ya. Nah, ada juga kata pengantarnya gitu ya, seperti ucapan terima kasih ya, di buku ini ada. Nah, selanjutnya ke daftar isi ya. Nah, jadi memang kalau dilihat dari daftar isi dan juga tadi di kata pengantarnya, ini membahas detail ya mengenai pembelajaran bahasa Arab ya. Dari strateginya gitu ya, momen strategis untuk mempelajari bahasa Arab ya, momen strategis ya mengenai status bahasa Arab di kancah internasional ya, seperti itu. Dan juga peranan bahasa Arab dalam kehidupan kita ya, baik itu dalam komunikasi dan juga dalam hal agama ya, mengingat bahasa Arab juga bahasa Al-Quran gitu ya, yang dijelaskan di buku ini. Nah, buku ini terdiri dari beberapa bab ya, sampai bab 13 ya. Bab 13 yaitu dari prolog sampai epilognya ya. Dan juga di buku ini dijelaskan secara rinci mengenai urutan-urutan pembelajaran bahasa Arab dari kita sebagai guru untuk memetakan paradigma pembelajaran bahasa Arab, terus menimbang strategi ya, yang dimana strategi pembelajaran bahasa Arab itu merupakan hal yang sangat penting ya, sangat krusial untuk disusun sebelum seorang guru itu mengajarkan bahasa Arab kepada murid-muridnya gitu. Nah, habis itu merancang pembelajaran bahasa Arab ya, baik itu kurikulumnya, strateginya dan lain sebagainya gitu ya. Begitu. Dan di sini dijelaskan secara detail kalau kita lihat dari daftar isinya ya. Saya sudah baca gitu ya, mengenai aktivitas pembelajaran, peranan pelajar, peranan pengajar dan lainnya itu ada. Nah, dan juga dijelaskan mengenai konsep dasar 4 kemahiran berbahasa ya. Dari keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan juga terakhir menulis ya. Dan juga ini ya, selain konsep dasar dan pembelajarannya ya, pembelajaran keterampilan menyimak. Nah, dijelaskan secara detail satu persatu mengenai keterampilan berbahasa gitu. Dan yang unik dari buku ini, yang mungkin termasuk jarang dijumpai di buku lain, nah setiap bab itu ada ringkasannya tersendiri ya. Contohnya kalau di sini ada ya, kita lihat di daftar isinya ada ikhtisar ya. Nah, yang disebut dengan ikhtisar di sini, nah itu ringkasannya dari setiap bab dan juga referensinya, yang dimana kita bisa mengakses referensi itu. Nah gitu. Nah jadi contohnya ya, kita buka bagian ikhtisarnya tentang bab 5 ya,
konsep dasar keterampilan menyimak ya di halaman 86. Nah, jadi dengan adanya ikhtisar ini kita bisa dipermudah gitu ya, dengan mudah untuk mempelajari inti dari bab yang sedang dijelaskan ya di sini. Nah, bisa kita perhatikan ya di sini. Ada misalnya menyimak atau istima tidak hanya mendengar atau mendengarkan tetapi juga memahaminya, fahmul masmu'. Ya, itu. Jadi banyak inti-intinya di situ. Ya, dan di sini juga banyak contoh-contohnya, baik dalam bentuk tabel, keterangan tabel juga ya. Terus ada teks Arabnya, ya kita bisa membaca di sini ya untuk latihan. Dan tentunya jika kita perhatikan pembelajaran keterampilan berbahasa Arab ini sangat cocok ya bagi guru bahasa Arab ya, yang ingin mengajarkan bahasa Arab ya, biar kita mengerti tentang karakteristik bahasa Arab itu sendiri dan juga kita bisa paham bagaimana tata cara ya mengajarkan bahasa Arab kepada murid-murid ya, seperti itu. Nah, dan juga yang unik lagi di bagian akhir, di bagian epilog ini ya, menjelaskan bahwa bahasa Arab itu tidak lepas dari landasan teologinya ya, yaitu agama Islam, yang dimana Al-Quran itu berbahasa Arab, sehingga kita bisa mengambil pembelajaran bahasa Arab itu dari Al-Quran ya. Adapun sebelum bab 13 ini ya, dari bab 1 sampai bab 12 itu menjelaskan tentang prolog dan juga sistematika ya, sistematika pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini juga ya kita berusaha nih sekarang, mari kita fokuskan sejenak pikiran kita pada Al-Quran ya di sini. Nah, Quran berbahasa Arab. Nah, jadi kalau dilihat dari ringkasannya, nah ini ya kita bisa perhatikan ikhtisar itu. Al-Quran itu bukan hanya sumber ajaran Islam, tetapi juga model penggunaan bahasa Arab yang rapi, terukur, sopan, dan bersastra. Ya, jadi kita di sini menjelaskan ya, ada di sini review bukunya itu. Ujung-ujungnya kembali lagi ke Al-Quran, karena memang bahasa Arab yang digunakan di Al-Quran itu adalah bahasa Arab yang rapi, terukur, sopan, dan bersastra. Ya, jadi secara kaidah sempurna, secara sastra juga sempurna, seperti itu. Dan tetap ada referensinya. Dan referensi yang digunakan dalam buku ini tidak hanya buku Arab seperti itu ya, maksudnya dari kalangan orang-orang Timur Tengah ya, atau orang-orang Arab, tetapi ada pengarang dari Barat gitu ya. Nah, baik itu ini ada yang diterbitkan di New York juga di sini ya, dari Amerika ini. Dan terakhir ditulis juga ininya ya, semacam glosarium mungkin ya, atau tata halaman juga. Referensi secara total juga disebutkan di sini ya. Referensi, kalau tadi referensi per bab, ini referensi satu bukunya gitu. Dan terakhir ditulis juga mengenai biografi dari penulis gitu ya. Biografinya gitu tentang penulis ya, yaitu Dr. Acep Helmawan MAG ya. Yang dimana beliau juga di biografinya dijelaskan telah banyak menulis karya ilmiah dan juga karya tulis ya, baik itu berbentuk jurnal dan juga buku seperti itu. Ya, baik, demikian review yang dapat disampaikan ya dari buku ini. Ya, jadi buku ini juga recommended ya, atau direkomendasikan gitu ya untuk para guru mempelajari buku ini ya. Bahasanya juga mudah dipahami ya, bahasa yang dituliskan di sini. Dan juga ukuran bukunya juga tidak terlalu besar ya, jadi cukup nyaman untuk dibaca ya, dan juga fontnya juga. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.